Diceritakan, ada dua bersaudara, yaitu Ningsih dan juga Farah. Ningsih mempunyai anak laki-laki yang bernama Galang, sedangkan Farah mempunyai anak perempuan yang bernama Irma. Galang dan Irma sedari kecil memang sangat dekat, mereka selalu bersama-sama kapanpun dan dimanapun. Hal itu membuat Irma menaruh perasaan kepada sepupunya itu. Karena saling mencintai, hubungan terlarang itu pun terjadi. Irma dan Galang sudah berhubungan sejak SMA hingga mereka beranjak dewasa. Irma yang sangat mencintai Galang tidak mau sampai kehilangannya. Sehingga dengan ditemani oleh Wulan adiknya, Irma pun mendatangi seorang dukun bernama Ihsan untuk bertanya apakah dia bisa menikah dengan Galang. Saya mau tahu, apakah saya bisa menikah sama dia atau tidak? Dukun Ihsan merapal mantra, kemudian memanggil jin untuk bertanya. Jin seketika merasuki adiknya Irma, lalu ia berkata, apabila Galang bukan lelaki yang tepat untuk dirinya. Dan Galang juga adalah pembawa petaka untuk Irma. Setelah jin itu pergi, dukun mengingatkan Irma agar menjauhi Galang, karena Galang akan menjadi penyebab kematiannya. 12 tahun kemudian, Irma tidak mempedulikan ucapan dukun itu, dan dia tetap mendekati Galang. Padahal, kini Galang telah menikah dengan perempuan yang bernama Nisa. Bahkan, mereka sudah memiliki seorang anak yang bernama Sofia. Akan tetapi, Sofia tidak dapat melihat sejak dilahirkan. Sebenarnya, Galang pun hanya cinta kepada Irma. Dia terpaksa menikahi Nisa karena permintaan ibunya. Apalagi, sekarang ibunya sudah lumpuh, setidaknya Galang ingin berbakti kepada ibunya itu. Irma pun tidak dapat berbuat apa-apa dan merelakan orang tercintanya menikah dengan wanita lain. Suatu hari, saat perayaan ulang tahun Sofi yang ke-12 tahun, Irma datang ke rumah Galang bersama adik dan juga ibunya. Di sana, Farah sekalian menjenguk saudarinya yang sudah sakit parah. Farah meminta kepada Nisa agar terus menjaga dan merawatnya. Sementara di sisi lain, ketika ada kesempatan, Irma selalu menggoda Galang. Tak jarang, Nisa pun memergoki mereka yang sedang berduaan. Namun, Nisa tetap berpikir positif karena mereka memang sepupu dan sudah dekat sejak kecil. Ternyata di belakang Nisa, Galang tetap bermain gila dengan Irma. Kini, dari hasil hubungan gelap mereka, Irma pun tengah mengandung anaknya Galang. Jawab, saya beneran hamil. Suatu hari, Irma mendatangi Galang ke toko dagingnya yang berada di pasar. Irma nampak marah-marah karena Galang sudah 2 minggu tidak menghubunginya. Galang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Irma. Apalagi, dia sudah punya istri dan juga anak. Sehingga Galang meminta agar Irma menggugurkan anak itu, kemudian jangan pernah mendatanginya atau menghubunginya lagi. Karena terus saja marah, Irma akhirnya ditampar oleh Galang hingga akhirnya terjatuh. Dan tanpa disangka-sangka, dari celah kakinya, Irma mengeluarkan darah. Dibawalah Irma ke rumah sakit. Namun malangnya, bayi dalam kandungannya tidak dapat tertolong. Galang malah merasa lega karena tidak perlu bertanggung jawab atas anaknya itu. Kemudian dia memberikan segepok uang, lalu meminta agar Irma tidak mengganggunya lagi. Hati Irma sangat terpukul menghadapi kenyataan ini. Hubungan kita cukup sampai di sini. Selesai di sini. Maksud kamu itu apa? Kamu yang dari dulu bilang kalau kamu itu bakal cinta sama saya. Minta maaf. Saya udah punya keluarga ya. Tidak terima ditolak oleh Galang, Irma pun menemui dukun Ihsan, dukun yang sama, yang pernah dia temui 12 tahun yang lalu. Irma ingin mendapatkan Galang dengan cara apapun, termasuk dengan membunuh Nisa. Irma bahkan memberikan seluruh harta benda yang ia punya, mulai dari uang hingga perhiasan. Dukun Ihsan pun mendukung niat Irma dan akan mengirim santet kepada Nisa. Dukun akan memanggil jin yang paling benci dengan orang Islam, yaitu jin dari suku Ansar. Dukun meyakinkan Irma bahwa sebelum hari kelima, Nisa
dan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya akan ikut mati. Jin itu akan membunuh Nisa dalam 5 malam. Mereka semua akan mati. Untuk melakukan santet itu, dukun membutuhkan bagian dari tubuhnya Nisa. Bisa berupa air liur, rambut, kuku, ataupun darah. Irma pun pergi ke rumah Nisa untuk mendapatkan apa yang ia cari. Nisa tidak curiga karena menganggap Irma hanya ingin berkunjung saja. Irma sempat kebingungan bagaimana caranya mengambil bagian tubuh Nisa itu. Akhirnya Irma pun izin pergi ke kamar mandi. Lalu di sana, beruntungnya, ia menemukan rambut disisir milik Nisa. Lalu, dia menemukan ada pembalut wanita di dalam tempat sampah. Irma sangat senang karena semudah ini baginya untuk mendapatkan barang yang ia cari. Setelah itu, Irma pun pamit dan bergegas pulang. Irma lalu membawa barang-barang itu kepada dukun Ihsan. Kemudian ritual pun segera dilakukan. Ihsan memasukkan pembalut itu ke dalam sebuah wadah berisi air. Lalu digunakannya untuk melumuri usus kerbau yang sudah disiapkan. Usus kerbau itu kemudian dililit kepada tulang mayat yang kemudian dituliskan sebuah mantra. Foto Nisa juga ikut dituliskan mantra. Kemudian foto disobek menjadi 4 bagian, lalu ditaruh di wadah untuk makanan anjing. Ritual pun dimulai. Ruangan itu seketika berguncang hebat, diiringi dengan tulan yang seketika patah. Dan itu berarti bahwa santetnya telah berhasil terkirim. Irma hanya perlu menunggu waktu selama 5 hari saja sampai Nisa dan seluruh keturunannya mati. Dengan begitu, Galang akan menjadi miliknya sepenuhnya. Kemudian, Sang Jin pun mengabulkan doa mereka. Sejak saat itu, hari-hari berubah menjadi mengerikan untuk Nisa. Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal pun mulai terjadi. Nisa memberitahukan hal-hal mengerikan itu kepada suaminya. Tetapi Galang tidak percaya, lalu menuduh Nisa sudah gila. Di rumah ini ada yang aneh. Saya nggak ada waktu buat dengerin omong kosong kamu itu. Saya kerja nih, kerja. Udah cukup nanyanya. Puncaknya adalah ketika ibu Galang yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan lagi. Lalu, ia pun melakukan bundir dengan menyiram kepalanya dengan air mendidih. Saat proses sholat jenazah, seketika Nisa kerasukan. Hingga Nisa tiba-tiba menggulingkan keranda mayit ibu mertuanya. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana ketakutan. Beruntungnya, Nisa dapat ditenangkan oleh Pak Ustadz. Ketegangan terus berlanjut, di mana Galang mengalami gangguan gaib. Dia terbangun di tengah malam karena mendengar suara ramai di lantai bawah. Terlihat banyak perempuan bermukena yang sedang membaca mantra sambil memutarkan kepalanya. Galang yang ketakutan tanpa sengaja tergelincir di anak tangga. Ketika tersadar, tubuh Galang sudah diikat oleh kain kafan dan ia pun dikelilingi oleh para wanita yang sangat menyeramkan. Namun, seketika semua perempuan itu menghilang. Galang ditemukan sedang terbaring di lantai ruang tengah oleh Sofia. Galang pun memberitahukan Nisa tentang apa yang dialaminya. Dan dia pun mulai percaya dengan hal gaib. Setelah itu, dia pergi menemui Ustadz untuk meminta tolong. Saya harus gimana, ah? Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu yakin dan percaya atas kuasa. Ustadz memberitahukan Galang jika Nisa sudah kerasukan. Galang meminta Ustadz untuk menolong istrinya dan Pak Ustadz pun bersedia. Anehnya, Irma pun turut mendapatkan gangguan dan ia pun diteror oleh sosok jin Ansar itu.
Suatu ketika, Farah tiba-tiba kerasukan dan membuat dapur porak-poranda. Kemudian, Farah menelan beling, layaknya seperti menelan keripik kaca. Dan ketika Irma dan Wulan pulang, mereka menemukan Farah sudah tergeletak tak bernyawa. Pada saat malam kelima, Wulan pun tak luput dari teror. Dia tiba-tiba kerasukan, lalu mengejar Irma, dan seakan-akan ingin membunuhnya. Tetapi beruntung, Irma dapat menyelamatkan diri. Wulan pun berlari keluar rumah, sampai akhirnya ia memanjat pohon tinggi yang ada di halaman rumah. Seketika Wulan loncat dari atas pohon. Namun, kepalanya tersangkut dan membuat kulit kepalanya robek. Sementara tubuhnya terjatuh ke tanah dan menyebabkan Wulan tewas seketika. Irma sangat ketakutan dan bertanya-tanya, mengapa jin itu ikut menyerang keluarganya. Ia pun bergegas mendatangi rumah dukun itu untuk menanyakan kejanggalan ini. Namun dukun Ihsan tidak ada di sana. Irma berteriak dengan sekencang mungkin, memanggil nama dukun itu. Namun, pada akhirnya, Irma pun tidak bisa lari dari jin Ansar tersebut. Jin itu merasuki badan Irma dan membunuhnya dengan kejam. Di sisi lain, Ustadz dan para santri segera meruqyah Nisa. Tetapi hal tersebut tidak mempan. Nisa menyerang Galang dan akan membunuhnya juga. Ustadz menangkap Nisa dan memukul kepala Nisa dengan palu kayu sampai Nisa tak berkutik lagi. Melihat istrinya tak sadar diri, Galang tidak terima. Dia pun menyerang Ustadz. Ustadz berkata, apabila mereka telah salah sasaran. Ternyata sosok jin itu tidak merasuki Nisa, karena jika orang yang benar-benar terasuki, tidak akan tersakiti dengan kayu ini. Ternyata, selama ini santet itu terkirim kepada Sofia. Selama ini, jin Ansar itu merasuki tubuh Sofia. Ternyata, Irma telah salah mengambil darah. Pembalut wanita yang penuh darah itu bukanlah milik Nisa, tetapi milik Sofia, yang baru pertama kali mendapatkan menstruasi. Kesalahan itu pun berakibat sangat fatal. Karena santet yang dikirim dukun adalah untuk membunuh korban dan orang-orang yang punya ikatan darah dengannya. Santet mengenai Sofia, maka berarti Irma, Wulan, Galang, Farah, dan juga Ningsih, semua termasuk di dalamnya. Akhirnya, satu keluarga pun tewas mengenaskan.